Gimana dengan Yusuf? Yusuf ketika dia tahu bahwa mimpi itu datang dari Tuhan, sejak itu perjalanan dia ke Mesir tanpa paspor, tanpa duit, tanpa apapun, perjalanan ke Mesir itu kosong, cuma yang ada pakaian yang di badan, dan dia menjadi seorang budak. Tetapi lihat, hidupnya dia percaya bahwa Tuhan akan menjadikan dia orang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia presisi dalam melakukan proses, dia presisi dalam persiapan yang Tuhan lakukan. Bahkan dia presisi di tiap-tiap langkahnya di hadapan Tuhan. Alasannya satu, perkataan Tuhan lewat mimpinya hidup di dalamnya. Itu yang kuat berbicara. Itu yang membuat langkahnya gak sembarangan melangkah. Harusnya dia balas dendam kepada kakak-kakaknya. Dia tahu wajah-wajah kakaknya yang membuat dia masuk ke dalam sumur, menariknya keluar dari sumur, menjualnya menjadi seorang budak. Dan mereka menertawakan. Kira-kira mungkinkah mimpi itu menjadi kenyataan? Mereka tertawa, menghina. Dan Yusuf dengan tangan di borgol, dia langsung berjalan menoleh, makin lama makin jauh. Gak ada lagi yang dia bisa harapkan, cuma satu yang dia punya di dalamnya. Dia gak pahit, dia gak kecewa, dia gak marah, dia gak benci, dan dia gak balas dendam. Hatinya dipelihara di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Hari ini ada banyak orang dalamnya retak, bahkan pecah, hancur, karena banyak peristiwa orang-orang yang melukainya. Retaknya itu membuat pembusukan terjadi, dan itu menyebabkan rusak rencana Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya lihat, delay, penundaan yang panjang, waktu yang hilang, waktu yang kosong. Kita lihat yang namanya Yusuf. Hatinya itu dia pelihara di hadapan Tuhan karena kebenaran. Yusuf menjaga dengan baik. Kurang apa? Dia dijual, lalu difitnah oleh istri Potifar. Kurang apa dia? Penderitaan yang dia alami kurang apa? Tetapi persoalannya bukan apa yang terjadi, bagaimana mengatasi yang di dalam. Itulah kebenaran. Amsal mengatakan hati, bicara tentang hati. Betapa pentingnya menjaga hati. Dengan penuh kewaspadaan. Menjaga hati seperti menaruhkan penjaga di depan gerbang. Menjaga, memperhatikan siapa yang keluar masuk, siapa yang diizinkan masuk dan siapa yang tidak diizinkan masuk. Amsal mengajar seperti itu. Tapi kita jebol. Hati kita gak ada penjaganya, keluar masuk sembarangan. Dan yang masuk, mereka di dalam merusak dari dalam. Akibatnya apa? Rusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Bicara tentang kebenaran, itu berbicara tentang Alkitab, ayat-ayat yang ditulis. Bukan berbicara logika, bukan berbicara orang mengatakan apa tentang kita. Tapi kita seringkali mempersoalkan apa kata orang. Itu yang membuat air masuk di dalam diri kita. Dan diri kita ini menjadi tempat yang harusnya terisi firman, gak terisi dengan firman. Akibatnya apa? Rusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau rencananya rusak, maka lihat, kosong tahun-tahun hidup kita. Yang harusnya kita sudah terisi, kita gak berisi. Yang harusnya kita sudah mengalami Tuhan lebih dalam, kita nggak mengalami Tuhan lebih dalam. Yang harusnya kita makin jernih, kita nggak jernih. Yang harusnya kita makin tajam, kita nggak tajam. Kita seperti orang yang berjalan di treadmill. Terus aja berkeringat berjalan, tapi kita nggak kemana-mana. Kenapa? Karena problemnya kebenaran itu tidak kena dalam hidup kita. Kita hanya mengukur kebenaran yang kita suka. Kebenaran tidak suka nggak mau.